Shalom Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Samas edisi 30 Maret 2023. Mari kita satukan hati kita untuk bersama memohon pimpinan Roh Kudus dalam merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mempercayakan pelayanan kepada kami, sehingga kami boleh ikut mengambil bagian dalam pelayanan bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah dan tuntunlah kami, karena kami rindu untuk dapat mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi penopang di dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami dipenuhi oleh kuasa Allah dan boleh menjadi berkat. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat pertama sampai 11. Secara khusus saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima, lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat membacakan ayat ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, pelayanan merupakan satu anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita boleh melayani Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Allah yang mempercayakan itu kepada kita. Karena itu pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan 4 hal yang menjadi penopang di dalam pelayanan. Mari kita bersama merenungkannya. Yang pertama adalah kerendahan hati. Sobat Samas kekasih Tuhan, sebutan hamba Kristus Yesus di ayat yang pertama menunjukkan kerendahan hati Paulus. Padahal kalau kita mengenal, dia adalah satu sosok penting di balik berdirinya jemaat Filipi. Sebutan ini sekaligus menunjukkan kepada setiap orang bahwa Paulus menghambakan dirinya bukan kepada manusia, namun kepada Kristus, kepada Allah. Begitu pula saat ia menyejajarkan dirinya dengan Timotius, Paulus tidak memandang rendah kepada juniornya, namun menempatkan Timotius sebagai rekan kerjanya. Dalam pelayanannya, Paulus melibatkan orang-orang percaya serta penilik jemaat dan diaken di Filipi untuk memberitakan Injil. Ucapan syukur Paulus menunjukkan bahwa mereka juga berperan aktif dalam memberitakan Injil. Pelayanan ini memang seharusnya dikerjakan dengan sukacita oleh semua orang, sehingga pelayanan pemberitaan Injil dapat dilakukan secara merata ke semua tempat. Melalui firman Tuhan hari ini, Paulus mengajarkan tentang kerendahan hati dengan menempatkan dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Semua yang kita miliki hari ini kiranya tidak mengubah kita menjadi sombong dan menyalahgunakan wewenang yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya dengan kerendahan hati, kita baru bisa melihat sesama ini dengan penuh kasih dan rasa hormat. Dari situlah kemudian kita boleh memberitakan Injil, boleh melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua adalah kuasa doa. Sobat Samas kekasih Tuhan, penopang penting dalam pelayanan itu adalah doa. Doa menjadi bagian penting dalam pelayanan. Paulus senantiasa mendoakan jemaat di Filipi, dan karya Roh Kudus yang mengobarkan semangat pelayanan penginjilan, serta ucapan syukur kepada Allah. Seringkali doa hanya menjadi sebuah formalitas, tanpa diisi pergumulan yang utuh. Akhirnya,
Keberhasilan yang dicapai dianggap sebagai sebuah prestasi pribadi yang akhirnya membangkitkan kesombongan. Paulus mengawali pelayanannya dengan doa dan terus menyertai setiap bagian pelayanannya dengan doa. Doa menjadi kekuatan dalam pelayanan Paulus. Ada kuasa dalam doa, baik dalam penginjilan maupun ketika dia mengalami penderitaan. Tanpa doa, Paulus tidak dapat menyelaraskan dirinya dengan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Melalui doa, Paulus terhubung dengan jemaat di Filipi yang berada jauh dari dirinya. Doa menyatukan kita dengan Allah dan sesama. Dan di dalam doa ada persekutuan yang hangat. Kita boleh mengungkapkan setiap pergumulan kita di dalam doa. Ada kuasa di balik doa. Ketika seseorang berdoa, dia menyerahkan segala ketidakmampuannya. Dan Tuhan mengambil alih itu. Kuasa Allah memimpin seseorang untuk melakukan segala sesuatu. Hal yang ketiga adalah kolaborasi yang menguatkan. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, Paulus yakin bahwa Allah telah memulai pekerjaan baik bagi jemaat Filipi dan Allah akan terus melanjutkannya sampai kedatangan Kristus kembali. Namun keyakinan ini bukan pada kekuatan Paulus sendiri, melainkan kerjasama dengan semua orang kudus yang ada di sana. Kalau kita melihat dalam pelayanan banyak penonton itu terus berkomentar, bahkan melemahkan setiap orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan dan semangat ketulusan untuk melayani. Mereka yang akhirnya menjadi racun dan perusak dalam kolaborasi yang sudah dirancang dengan indah oleh Allah. Setiap orang yang dilibatkan oleh Allah untuk melayani seharusnya melihat panggilan pelayanan itu sebagai anugerah. Nah, disinilah kita merasakan sebuah kolaborasi. Maka orang-orang yang tadinya menonjolkan diri itu, mestinya mereka menyingkir. Karena setiap pelayanan yang diberikan oleh Allah harus diterima dengan penuh kerendahan hati dan dengan bergandengan tangan. Sehingga kalau kita menemukan ada rekan yang lemah, yang tidak berdaya, maka mereka itu perlu ditopang. Bukannya ditinggalkan, dilecehkan, dipojokkan. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kolaborasi dalam pelayanan merupakan hal yang penting. Kesatuan tubuh Kristus merupakan sebuah gambaran utuh, di mana setiap bagian harus dipelihara dengan baik. Satu sama lain dibawa untuk saling mengasihi dan menghormati. Jika ada yang menderita, maka yang lain harus menguatkan. Di satu sisi Paulus mengasihi dan menguatkan jemaat Filipi, namun di sisi lain Paulus juga merasakan dukungan jemaat. Kalau kita melihat pada saat dia di penjara, maka Paulus mendapatkan kekuatan, tidak merasa sendiri ataupun terbuang, tetapi Paulus merasakan ada kuasa, ada kekuatan karena jemaat-jemaat mendukungnya. Bagian terakhir sebagai penopang pelayanan adalah kasih yang tulus. Kasih yang tulus ini kemudian bisa membawa seseorang kepada hidup yang kudus. Sobat Samas kekasih Tuhan, Paulus adalah teladan gembala yang baik. Sosok pemimpin yang tegas, disiplin, dan sistematis. Namun di luar itu semua, dia juga memiliki kasih. Pelayanannya dipenuhi oleh kasih, bukan hanya sekedar ketegasan saja. Kasih inilah yang kemudian membuat Paulus tetap bisa menggembalakan jemaat di Filipi, meski dia berada di tempat yang jauh. Bahkan ketika dia berada di penjara, Paulus tetap merindukan jemaat dengan kasih mesra Kristus. Kasih ini pula yang membuat jemaat terpanggil untuk memberitakan Injil dan mengasihi sesama. Perasaan dikasihi oleh Sang Gembala membuat setiap orang yang ada di dalam jemaat itu punya kerinduan untuk melayani. Bahkan mereka juga merindukan Paulus. Relasi kedua belah pihak, baik antara Paulus maupun jemaat ini, membangun kemesraan di dalam kehidupan berjemaat. Kasih yang diajarkan Paulus memang bukan kasih dari dirinya sendiri. Namun ini merupakan kasih yang menggunakan pola kasih Kristus, Sang Gembala Agung, yang mengasihi dan menggembalakan domba-dombanya.
Kasih inilah yang kemudian membuat jemaat Filipi memiliki pengetahuan yang benar dan pandangan yang bijaksana, sehingga mereka dapat memilih yang baik, hidup suci, dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dengan demikian, Kristus dapat mengerjakan buah kebenaran dalam hidup mereka, dan Allah dipermuliakan. Mari kita bersama-sama menggunakan keempat poin penting dalam penopang pelayanan ini, sehingga kita boleh melayani Kristus dengan baik, dan melalui pelayanan itu Kristus dimuliakan. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kalau hari ini Engkau menolong kami untuk melihat apa yang menjadi penopang dalam pelayanan. Biarlah kami memiliki hal-hal ini dan ada kuasa di dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat. Kami menyerahkan diri kami untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.